Selamat pagi siswa dan siswi yang Bapak banggakan. Berjumpa kembali dengan Bapak Mursidi di pagi Jumat pada kesempatan kali ini di ruang belajar online agama Buddha. Namun sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, hendaknya marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita lakukan pada pagi hari ini senantiasa dapat membawa manfaat bagi kita, keluarga kita, dan bangsa dan negara ini ya. Marilah kita berdoa terlebih dahulu, merangkapkan kedua telapak tangan kita di depan dada ya. Mari kita pejam kaki. Namo Buddhaya. Baik, yang tadi kita sedang membacakan doa sebelum belajar. Nah, kemudian kita setelah membaca doa, lainnya marilah kita bermeditasi ya, bermeditasi seperti yang Bapak tampilkan di gambar di samping Bapak ini ya. Bapak akan memberikan contoh ya untuk bermeditasi. Adik-adik bisa kaki bersila, di rumah duduk santai, atau misalkan ada duduk di meja, boleh, tidak masalah. Pokoknya penting duduk tenang, damai. Nah, tangan kanan kita di atas begini letakkannya, tapi di bawah pangkuan kita ya, di atas pangkuan kita maksudnya kalau gitu. Nah, setelah itu mata kita pejamkan ya, mata dipejamkan, tarik nafas, keluarkan nafas ya. Baik, mari kita mulai meditasi ini. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Itulah yang diulang-ulang oleh adik-adik di rumah. Nah, di dalam hati masing-masing ya. Meditasi selesai, sabisata bhavantu sugitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, baik adik-adik sekalian, berjumpa kembali ya bersama Bapak. Ya, mohon maaf juga Bapak minggu kemarin tidak bisa memberikan materi streaming gitu ya, ataupun rekaman ya. Jadi pada minggu kemarin sebenarnya Bapak sudah memiliki satu video rekaman ya, yang rencananya itu mau Bapak kirimkan pada adik-adik semua melalui Facebook ya, tetapi karena durasinya sangat panjang, nah makanya video itu tidak bisa diterima oleh Facebook dan tidak bisa diunggah ke grup SMPN 2 Sambas kelas 7 gitu ya. Cuman ya pada kesempatan kali ini Bapak juga sebenarnya rekaman ya, Bapak rekaman ingin mencoba memberikan penjelasan kepada adik-adik sekalian. Soalnya kalau tanpa rekaman itu Bapak tidak bisa menampilkan seperti slide yang Bapak tampilkan di samping Bapak ini. Nah, ini ada sebagai salah satu contoh sebenarnya mengapa Bapak itu mau rekaman dibandingkan live streaming gitu kan. Karena kalau live streaming itu kita akan menggunakan manual, tapi kalau online begini atau rekaman begini Bapak bisa mengeditnya, menampilkan beberapa materi pembelajaran seperti di samping Bapak ini ya, seperti kalian contoh lihat di samping Bapak ini. Oke, nah materi kita pada hari ini yang pertama itu ya tentang intisari ajaran Buddha. Bisa ada yang bertanya apakah ada di buku materinya ini? Materinya kita belum mempelajari yang di buku ini ya, belum pelajari, tetapi pada dasarnya tetap kita mengambil ya materi ini di buku agama Buddha begitu ya. Kenapa Bapak itu? Tapi kalau Bapak ajari kalian dari materi-materi dasar terlebih dahulu, kalian akan mengerti, oh ternyata agama Buddha seperti begini, oh ternyata ajaran Buddha seperti begini begitu ya. Nah, seperti layaknya kemarin ya Bapak berikan tugas kepada siswa-siswa sekalian, pada siswa-siswi untuk mencari pengertian Buddha ya, pengertian Buddha, terus pengertian karma ya, terus pengertian apalagi Brahma Wihara ya. Nah, Buddha sudah adik-adik baca, sudah adik-adik sekalian kemarin pelajari. Buddha adalah seorang anak kecil awalnya dari Pangeran Siddhartha ya, kemudian bertapa selama berapa tahun, 6 tahun. Nah, kemudian setelah bertapa mencapai Buddha, mencapai tingkat kebudaan begitu ya. Nah, kemudian ya, sampai Guru Agung Buddha Gautama kita itu mencapai parinibbana ya. Jadi setelah
lahir di Taman Lumbini ya, kemudian mencapai tingkat kebudayaan di Budgaya. Nah kemudian parinibbana beliau di Kursinara ya, di Kursinara pada saat itu ya, Kursinara. Nah, jadi adik-adik kan sekarang mengetahui ternyata siapa sih Sang Buddha itu, apa sih arti Buddha itu sendiri, apa sih arti Dhamma, apa sih arti Sangga, kan begitu. Nah kalau Bapak ajari langsung di materi ini ya, adik-adik kalian tidak punya dasar belajar agama Buddha begitu ya. Nah oke, baik, kita ke materi selanjutnya ya, materi selanjutnya berkenaan dengan intisari ajaran Buddha. Nah intisari ajaran Buddha ini diambil dalam buku Dhammapada seperti gambar di samping Bapak ya, gambar di samping Bapak itu intisari ajaran Buddha. Sabba papasa akaranang kusala upasampada sacita periodapanang etang budana sasana. Apa? Syair pertama, sabba papasa akaranang, tidak melakukan segala bentuk kejahatan. Pertama, tidak melakukan segala bentuk kejahatan. Kejahatan apapun itu tidak kita lakukan. Menyakiti teman, melawan orang tua, kemudian setelah melawan orang tua kita tidak baik kepada sesama kita, saling menghujat, saling menyakiti antara satu dan yang lainnya, itu adalah salah satu bentuk kejahatan atau yang sifatnya umum merugikan orang lain dan diri sendiri, atau merugikan orang lain menguntungkan diri sendiri. Itu adalah salah satu tindak kejahatan. Jadi tidak melakukan segala bentuk kejahatan. Nah terus kemudian yang kedua, senantiasa mengembangkan kebajikan. Apa yang baik bisa adik-adik lakukan, apa yang baik bisa adik-adik kembangkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Misalkan salah satu contoh, adik-adik sekalian di rumah. Saat ini adik-adik sekalian di rumah tidak bisa aktivitas ke sekolah. Nah ketika adik-adik santai bermain handphone, bermain game atau apa itu pun, tetapi ketika orang tua adik-adik di rumah minta pertolongan, salah satu contoh ketika tadi seperti di rumah contoh, ibu kita, mama, papa sibuk mengerjakan yang lain, tetapi mama dan papa minta tolong kepada kita semua untuk apa? Mengepel lantai, menyapu lantai. Itu kebajikan kecil, yang bisa dilakukan. Tapi kalau adik-adik sekalian tidak mau melakukan hal itu, maka itu tidak mengembangkan satu kebajikan. Misalkan melihat ada peliharaan kita, kucing ya, kucing salah satu contoh. Kucing kita sedang kelaparan, mau minta makan, harus kita berikan apapun itu. Misalkan di rumah, itu salah satu bentuk kebajikan juga. Beramal atau berdana kepada makhluk lain itu bentuk kebajikan. So yang kedua. Yang ketiga adalah membersihkan batin. Pak Guru, gimana caranya membersihkan batin? Gampang. Membersihkan batin adik-adik sekalian pakai dengan meditasi. Meditasi itu melihat ke dalam diri kita masing-masing, ke dalam diri adik-adik masing-masing. Oh, apa sih hari ini yang saya lakukan tadi? Apakah sudah bermanfaat? Ataukah hanya sekedar main game saja seharian tanpa mengerjakan tugas? Atau oh, saya hari ini tadi hanya sekedar bermain-main saja, padahal kan ini musim corona. Saya keluar bermain-main tanpa jaga kesehatan. Itu membersihkan batin begitu. Jadi kita melihat kembali ke dalam batin kita masing-masing. Ini adalah ajaran para Buddha. Ingat yang pertama tadi apa? Tidak melakukan segala bentuk kejahatan. Senantiasa mengembangkan kebajikan. Apa yang baik adik-adik lakukan di rumah, kepada orang tua, kepada siapapun. Lihat fakir miskin, berikanlah 1.000-2.000 uang. Kemudian membersihkan batin. Jangan suka marah-marah, jangan suka menghujat. Apalagi nih adik-adik kalian di rumah itu suka sekali berkata kasar. Kasarnya seperti apa? Wah, di grup itu rame sekali. Nena. Tidak boleh. Justru kita apa? Yang baik-baik itu kita kembangkan. Misalkan berkata baik di grup. Halo teman-teman Namo Buddhaya, selamat pagi.
Gimana kabar kalian semua? Apa aktivitas yang bisa kalian lakukan? Boleh bertanya di grup, boleh berdiskusi. Kita tidak mengerti tentang pelajaran agama Buddha, boleh. Ini jangan sama-sama saling marah-marahan di grup. Nah, tidak saling sapa atau hanya sekedar melihat saja, tidak mau nimbrung, tidak apa-apa. Dengan Bapak kita santai. Dengan Bapak kita santai, yang penting apa? Santai menjadi orang yang baik. Jangan santai menjadi orang yang tidak baik. Kenapa? Kebaikan kecil yang kita lakukan itu bisa bermanfaat bagi orang lain dan pribadi kita masing-masing. Oke, adik-adik sekalian, mungkin demikian yang dapat Bapak sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi adik-adik sekalian ya dalam rangka belajar agama Buddha online ini ya. Terima kasih.